warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memenuhi tugas ujian akhir semester kami di mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Son Haji SAG MM. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada saya Mary Trinur Hidayanti dan ada Angga Sugara, Mansur S, dan Febrito Handayani. Langsung saja, di sini kami ingin mempresentasikan salah satu materi pembahasan di semester 7, yaitu pengertian metodologi penelitian, proses, dan metode penelitian, serta penentuan topik dan sampel penelitian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, menganalisis, serta menyajikan hasil penelitian guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Proses penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Menemukan fenomena, isu, atau kesenjangan pengetahuan yang layak diteliti. Yang kedua, perumusan masalah. Menyusun pertanyaan penelitian yang jelas dan terukur. Yang ketiga, kajian teori dan studi literatur, yaitu meninjau penelitian terdahulu untuk memperkuat landasan teori. Yang keempat, penentuan tujuan dan hipotesis jika kuantitatif, yaitu menetapkan arah penelitian. Yang kelima, pemilihan metode penelitian, yaitu menentukan pendekatan kualitatif, kuantitatif, ataukah campuran yang biasa disebut mixed method. Lalu yang keenam, penentuan populasi dan sampelnya, yaitu berguna untuk menetapkan subjek penelitian yang relevan. Yang ketujuh, pengumpulan data. Menggunakan instrumen seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau dokumentasi. Yang kedelapan, ada analisis data, yaitu mengelola data dengan teknik yang sesuai, statistik untuk kuantitatif, coding tematis atau kualitatif. Penarikan kesimpulan, yaitu menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan temuan. Yang ke-10, pelaporan penelitian, yaitu menyusun hasil dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, atau publikasi ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mansur S. Terima kasih. Metode penelitian 1. Penelitian kuantitatif menggunakan angka, data statistik, survei, atau eksperimen. Cocok untuk menguji hubungan antara variabel. Contoh, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 2. Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif berupa kata-kata, wawancara, observasi. Cocok untuk menggali makna, persepsi, atau pengalaman. Contoh, persepsi pelanggan terhadap penggunaan AI dalam layanan pelanggan. Yang ketiga, metode campuran, mixed method, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, mengukur tingkat kepuasan konsumen secara kuantitatif dan menggali lebih dalam alasan kepuasan melalui wawancara. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu penentuan topik. Pemilihan topik sangat penting agar penelitian relevan dan bermanfaat. Beberapa kriteria penentuan topik: relevansi sesuai ilmu atau jurusan. Dalam penentuan topik merupakan kesesuaian antara topik yang dipilih dengan kompetensi keilmuan, kurikulum, serta pencapaian pembelajaran atau jurusan atau sebuah program studi yang ditekuni. Relevansi ini sangat penting agar topik yang dibahas memiliki dasar akademik yang kuat dan mendukung keilmuan mahasiswa. Yang selanjutnya, kualitas isu yang sedang berkembang dalam penentuan topik adalah
pertimbangan pemilihan topik yang didasarkan pada permasalahan fenomena atau sebuah fenomena terkini yang relevan dengan bidang ilmu tentunya dan sedang banyak dibahas di masyarakat, dunia, industri maupun akademik. Aspek akualitas ini penting agar topik yang diangkat memiliki nilai dan daya guna yang tinggi. Selanjutnya, ketersediaan dalam penentuan topik berarti topik yang dipilih harus didukung oleh sumber data yang jelas, memadai dan dapat diakses oleh peneliti atau mahasiswa. Aspek ini sangat penting agar sebuah proses analisis, pembahasan, dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kelayakan sesuai kemampuan peneliti, waktu, biaya, dan sumber daya. Dalam sebuah penentuan topik adalah pertimbangan apakah sebuah topik yang akan dipilih dapat dilaksanakan secara realistis dengan keterbatasan dan potensi yang dimiliki. Aspek ini sangat penting agar sebuah penelitian dapat diselesaikan dengan waktu dan menghasilkan output yang optimal. Selanjutnya, kontribusi dalam memberikan manfaat teoritis ataupun praktis merupakan pertimbangan penting dalam penentuan topik, yaitu sejauh mana topik yang dipilih mampu memberikan sumbangan bagi sebuah perkembangan ilmu pengetahuan maupun sebuah pemecahan masalah nyata. Contohnya di bidang manajemen, pengaruh personal branding di media sosial terhadap bisnis online. Untuk bidang pendidikan, yaitu pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kreativitas siswa. Untuk materi selanjutnya yaitu penentuan sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, misalnya seluruh karyawan PT X. Sampel sebagian populasi yang dianggap mewakili. Selanjutnya, teknik penentuan sampel. Ada dua teknik, yaitu probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling yaitu setiap anggota populasinya punya kesempatan sama untuk dipilih. Ada 3 macam, yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan acak. Yang kedua, stratified sampling berdasarkan strata, misalnya level jabatan. Yang ketiga, cluster sampling berdasarkan kelompok atau area. Untuk selanjutnya yaitu non-probability sampling, yaitu tidak semua populasi punya kesempatan sama, biasanya kualitatif. Ada 3 bagian, yaitu purposive sampling dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Yang kedua, snowball sampling, responden pertama merekomendasikan responden lain. Yang ketiga, convenience sampling berdasarkan kemudahan akses. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih.